Nah, kita akan sekarang belajar tentang Sabda Media, AI plus media dari pengalaman kita di Sabda dan juga kita belajar dari tempat-tempat lain juga. Kita bisa belajar untuk membuat bahan-bahan yang saya pikir sangat berguna gitu untuk pelayanan khususnya sekolah minggu. Nah, kita akan melihat ada agenda hari ini. Yang pertama adalah 4 prinsip kunci AI plus media. Ini kita akan belajar tentang bagaimana kita seharusnya memandang AI plus media dan juga bagaimana kita menggunakan AI. Yang kedua, saya akan memberikan AI plus media. Yang pertama adalah audio. Jadi kita akan mengulik 4 jenis AI tools, tapi kita akan lebih dalam lagi yang di bagian yang pertama dan bagian keempat ya, Suno dan juga Notebook LM. Kemudian yang ketiga ada AI tools media yang itu akan disampaikan oleh Pak Pionir. Itu akan membahas tentang grafis gitu ya. Kita akan mempelajari bagaimana Canva itu bisa digunakan untuk membuat bahan-bahan yang sangat menarik gitu ya, didukung dengan ChatGPT dan Gemini. Dan keempat ada tambahan tentang AI tools, listing AI apa saja yang bisa dipakai untuk media, kemudian belajar dan juga next step dan juga call to action pastinya. Ya, kita mulai saja dari yang pertama. 4 prinsip atau kunci AI plus media. Yang pertama adalah AI bukan kotak sulap atau kotak hitam. Jadi kita nggak boleh semena-mena kayak pakai AI itu pakai one shot aja gitu. Ketika kita pakai AI untuk menggunakannya dengan sembarangan gitu. Saya minta gambar keledai gitu. Keledai yang mana? Keledai yang warna putih, yang belang-belang dan sebagainya. Jadi kita harus smart gitu ya menggunakan AI, mengerti bagaimana cara bikin prompt. Makanya tadi diajarkan ada FOKUS. Kita harus ingat gimana cara bikin prompt yang efektif yang bisa memberi kita respons yang baik dari AI. Yang kedua, prinsipnya adalah gunakan lebih dari satu AI. Nah, seperti kita menggunakan dalam tim ya, kita bekerja dengan AI yang tim gitu ya, AI yang bisa bikin teks, AI yang bisa bikin gambar, bisa bikin audio, video dan sebagainya. Untuk kita bisa membuat project-project yang bisa berguna bagi pelayan kita. Yang ketiga, alur kerja. Kita harus pelajari alur kerjanya, seperti apa. Dan juga proses-proses atau bagian-bagian apa saja yang harus dibuat supaya kita bisa membuat bahan-bahan yang berguna bagi pelayanan. Kita harus belajar workflow dari AI, masing-masing AI. Karena AI untuk teks itu beda dengan AI untuk audio, beda dengan AI untuk dan seterusnya. Jadi kita harus pelajari workflow dari masing-masing AI ini. Kalau tadi kita udah belajar fokus adalah prompting dasar Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau dikembangkan dengan cara Bapak Ibu sendiri, itu bisa untuk digunakan dalam AI tools yang lain. Yang keempat adalah bekerja keras. Coba gitu ya, membuat iterasi demi iterasi. Jangan lelah, jangan kalah dengan anak-anak muda ya. Kita harus selalu lebih maju, kita selalu lebih berhasil daripada kita yang kemarin gitu ya. Supaya kita bisa menunjukkan juga bagaimana kita memakai AI untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus work hard. Kita nggak boleh lemah, nggak boleh lelah gitu ya. Dan kita punya falsafah kan AI for God. Itu kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan dengan kita belajar AI dan juga mencoba membuat bahan-bahan pelayanan dari AI. Nah, kita harus mengingat bahwa masa depan itu ada multimodal. Bahkan masa depan itu ada sekarang, Bapak Ibu. Kita sekarang sudah banyak AI yang multimodal. Dan kemudian masa depan juga tuh AI lebih baik. Dan sekarang AI itu jauh lebih baik. Jadi kita harus berusaha sebagai Kristen memberikan terbaik bagi Tuhan, menggunakan teknologi untuk segala segi pelayanan kita. Untuk di gereja, untuk remaja, pemuda, untuk anak-anak, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan AI tools. Nah, kita akan masuk pada AI tools yang pertama, yaitu audio. Kita akan melihat yang pertama adalah Suno. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu bisa membuat Alkitab GPT dulu, buat lirik ya. Tolong buat lirik lagu Natal untuk anak dan usulan gerakannya. Ini menarik ya. Tolong buat lirik lagu Natal untuk anak dan usulan gerakannya dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ini tentang gembala gitu ya. Dan fokus pada gembala di padang yang menerima kabar kelahiran Yesus dari malaikat. Oke, silakan tolong dibuat dulu. Kalau bisa buat, nanti kita akan gunakan ini untuk membuat lagu ya. Oke, kalau sudah dapat liriknya, simpan dulu ya. Nah, kita di Suno, ini kita bisa akses melalui website maupun melalui Android app. Dan seperti biasa ya, ada 2 opsi akun, gratis dan berbayar. Dan pasti harus login akun untuk bisa dapat gunakan servis dari Suno gitu Bapak Ibu. Nah, ini saya akan ulang-ulang terus di setiap bagian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat kok ulang-ulang terus sih, ya karena
kita mau cari cara yang tercepat gitu, cara yang terbaik untuk bisa login, untuk bisa dapat servisnya gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu punya HP, biasanya sudah sudah punya password sendiri, sudah punya akun sendiri, nah itu bisa digunakan untuk apa namanya memakai bahan-bahan atau tools dari AI. Suno.com ini di web ya. Ini kalau belum pernah pakai atau belum pernah punya akunnya, tampilannya adalah seperti ini begitu. Di bagian kanan atas di pojok tuh ada sign up sana sama sign in. Dan juga di tengah itu ada create sebenarnya, tapi kalau jika diklik kalau belum punya akun akan diminta untuk bikin akun. Nah, inilah tampilan untuk loginnya. Tapi kalau tadi kan belum login, belum pernah login, belum pernah pakai. Tapi sekarang kalau udah pernah login, udah pernah pakai, screen untuk loginnya itu akan berubah gitu. Jadi kita akan langsung dihadapkan pada home gitu atau berandanya. Nah, ini untuk sign up-nya ada 5 cara, Apple, Discord, Facebook, Google, dan Microsoft. Kemudian yang untuk loginnya pakai Apple, Discord, Facebook, Google, dan Microsoft juga sama ya. Jadi kita kalau pakai punya akun email gitu ya, atau punya akun Facebook misalnya, kita jangan hanya pakai untuk apa namanya kepentingan kita sendiri, bukan hanya untuk kerjaan aja, tapi juga kalau Facebook jangan cuma buat nonton apa namanya di walls-nya orang gitu ya, tapi itu bisa dibuat login AI tools yang bisa kita gunakan untuk pelayanan. Oke, untuk membuat lagu, ya untuk membuat lagu kita bisa langsung ketika masuk login gitu ya, kita bisa lihat ini ada di menu sebelah kiri. Nah itu ada tulisan stable freak poll apa gitu ya. Di paling atas dan itu ada bulatan gitu. Nah, itu sebenarnya itu adalah profile Bapak Ibu. Ketika diklik itu akan keluar drop down view, edit, manage untuk profilnya. Kemudian ada temanya gelap atau terang, send out dan lain-lain. Kemudian di bawah berikutnya ada home ya, beranda. Di bawahnya adalah create. Nah ini adalah ketika kita klik create ini untuk membuat lagu atau instrumental. Kenapa saya bilang lagu atau instrumental? Karena sekarang banyak banget AI tools yang untuk audio itu dia bisa buat dua ini, bisa bikin lagu atau instrumental aja supaya ada pilihan bagi kita untuk membuat bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah, ini ketika masuk di create, ini ada tampilan seperti ini. Jadi di sebelah kirinya ada tampilan untuk membuat lagunya, di sebelah kanannya ada workplace-nya gitu ya. Nah, di bagian atas untuk membuat lagu ini ada tanda apa nih? Untuk tangan nada gitu ya, ada 50. Nah, sebenarnya itu ada 50 kredit yang kita dapatkan di Suno untuk orang yang free yang tidak bayar ya. Tetapi jangan tertipu, 50 kredit itu sebenarnya itu hanya 5 kali bikin lagu. Karena setiap kali kita bikin generate lagu kita bisa dapatkan 2 sekali create dapat 2. Jadi bisa pilih mana yang ingin disimpan atau ingin diteruskan, di-expand gitu ya. Nah, kemudian di tengah itu ada simple custom ya. Itu simple itu berarti kita buat lagu atau musik dari prompt. Jadi kita ketik promptnya tolong buat lagu atau please make song bla 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 gitu ya. Kemudian customnya itu akan menolong kita untuk membuat lagu dengan lirik. Kita bisa pilih genre-nya, kita bisa pilih judulnya dan sebagainya. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk mengerti workflow, kemudian bentuk-bentuk yang biasanya akan muncul dalam AI tools yang kita akan pakai. Berikutnya itu di bawah itu bisa melakukan upload lagu. Nah sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa record lagu Bapak Ibu sendiri gitu ya, nyanyi pakai gitar misalnya, kemudian sudah jadi dapat MP3 gitu, bisa di-upload ke Suno untuk kemudian diolah jadi lagu yang baru gitu, atau ditambahkan musik, tambahkan vokal dan sebagainya. Ataupun Bapak Ibu bisa record. Jadi bisa dari mic merecord lagu yang Bapak Ibu mainkan kemudian dimasukkan ke dalam Suno untuk diolah. Gitu ya. Berikutnya bisa lihat kita ada advanced option, ini ada di bagian bawah di pembuatan lagu tadi ya. Di advanced option itu ada beberapa menu, sebenarnya ada beberapa panel yang bisa dipakai. Tapi untuk yang bisa dipakai oleh yang free adalah pilih gender vocalist yang pertama, vocal gender, male or female gitu ya, cewek cowok gitu, atau tambahkan judul lagu atau musik. Nah, untuk yang weirdness nama style influence ini hanya untuk yang pro ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi untuk yang saya mau tambahkan sedikit di judul, itu di dalam kurung song title dalam kurung optional. Jadi sebenarnya Suno ini kalau kita nggak tambahkan judul pun, dia akan bikin judul berdasarkan diri kita. Nah gitu ya, jadi bahasa Indonesia, misalnya kita memilih bahasa Indonesia, dia akan buat judulnya dalam bahasa Indonesia juga. Gitu ya. Itu akan sangat menolong kita, misalnya kalau mau cepet-cepet gitu,
bikin lagu untuk contoh misalnya, bikin aja sendiri, kemudian akan tambahkan judul sendiri sunonya. Oke, berikutnya adalah workplace. Nah, ini di sebelah kanan dari panel tempat pembuatan lagu. Nah, sebelah kanan ini workplace adalah tempat lagu generatif yang sudah selesai dibuat atau saat diproses. Jadi kita bisa melihat sebenarnya, oh ini berapa menit gitu lagunya, oh ini berapa menit dan sebagainya. Jadi ini benar-benar bisa menolong kita untuk melihat, oh aku mau pilih yang ini atau aku mau pilih yang itu dan sebagainya ya. Nah itu Bapak Ibu ketika mereka belum selesai proses pun mau diklik untuk previewnya sudah bisa didengar gitu ya, untuk kita mengetahui oh aku lebih suka yang mana ya, yang A atau yang B gitu. Atau ketika kita mulai dari misalnya beberapa detik pertama saat mendengar, ini kayaknya aku perlu generate lagi deh dan sebagainya gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba gitu ya, kalau Bapak Ibu yang sedang di rumah atau bisa gitu ya pakai HP atau pakai laptop, kita akan praktek sedikit ya. Saya akan tunjukkan saja cara-caranya gitu, nanti bisa diikutin. Dari PPT ini juga nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu untuk bisa belajar. Nah, kita akan membuat lagu dari suno.com. Yang pertama tadi ya, jangan lupa untuk klik menu create untuk mulai membuat lagu. Setelah itu tadi yang lirik yang dari di ChatGPT, Bapak Ibu pasti dapat masing-masing ya, beda-beda ya. Nah itu silakan copy, dipilih semua, gitu, di blok semua, terus di copy dari ChatGPT atau Alkitab GPT. Kemudian ketika masuk di create, silakan paste lirik lagu di kolom lyrics gitu ya. Dari liriknya silakan masukkan, mungkin kalau di atas kalau ada 2 bait, first one gitu ya, terus ada baitnya, kemudian jeda. Kemudian first two, baru ada ref. Nah ini saya seperti ini bentuknya, saya sederhana aja. Kemudian tuliskan genre atau style lagu yang diinginkan. Nah saya pernah coba ini pakai bahasa Indonesia, tapi nggak berhasil untuk yang style ini. Jadi kita bisa menulisnya pakai bahasa Inggris atau pakai, kalau Bapak Ibu nggak bisa bahasa Inggris, gampang aja. Sekarang ada DeepL atau pakai Google Translate gitu ya untuk membuat terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Atau di sini di style ini sebenarnya ada kotak-kotak kecil di bawahnya, itu bisa mengklik salah satu dari style musik yang ditawarkan oleh Suno begitu. Jadi bisa dari tulisan, dari teks, atau bisa dari memilih button-button yang di dalam kolom tersebut. Kemudian kalau sudah oke, boleh tambahkan judul, kalau enggak langsung klik untuk generate ya, create gitu ya, untuk buat lagu yang kita inginkan. Oke. Kita kalau misalnya Bapak Ibu lihat di kanan, kalau sedang habis di create, di generate gitu ya, itu akan ada thumbnail kecil, 2 thumbnail kecil ya, karena 2 lagu yang langsung dibikin sekaligus. Kemudian tunggu sampai selesai gitu. Setelah itu ada di sebelah kanan lagi ada titik 3, diklik, dia akan tanya download untuk Untuk ada musik saja, audio MP3 atau MP4 untuk video. Tetapi dulu sudah bisa memberi kita video gitu. Tapi sekarang kita hanya boleh download tuh yang MP3-nya saja, audio saja. Dan ini ketika kita klik mau download, muncul kotak yang menawarkan untuk hak komersial. Jadi ini salah tanda kutip ini kayak semacam copyright gitu ya. Kita bisa pakai untuk jingle misalnya, untuk yang kita yang lagi jualan gitu. Atau kita bisa pakai untuk hal-hal yang komersial lah, pokoknya untuk kerjaan kita dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya untuk pelayanan atau untuk pribadi, klik di bawah itu download anyway. Itu kita akan dapat MP3-nya, tapi ketika kita pasang di YouTube misalnya, itu bakal kena peringatan gitu ya, bahwa itu bukan milik kita, itu milik Suno Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah kita mengklik download, kita bisa dengar, bahkan di sana pun bisa dengar sebenarnya untuk MP3 yang kita miliki. Ini adalah hasil, berikutnya adalah hasil yang saya buat dari kisah tentang para malaikat dan juga gembala. Ya, saya juga tadi sampaikan buat untuk gerakannya kan, nanti ada di bawahnya ada usulan gerakannya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin kakak-kakak guru sekolah minggu mungkin bisa lihat ini cocok nggak ya buat anak kecil? Ya, silakan. Dari surga, sampaikan kabar suka pada para gembala yang sedang jaga
laga domba. Damai datang ke dunia, juru selamatlah lahir. Mari kita menyembah, puji Tuhan yang hadir. Iya, jadi saya membuatnya ini cuma B1 sama ref aja, tapi Suno kemudian men-spend gitu ya, dia buat 2 kali pengulangan gitu ya. Oke, kita akan lanjut aja dulu ya. Oke, yang kedua adalah audio. Saya mau memperlihatkan bagaimana jika Suno kayak tadi itu agak sedikit kompleks gitu. Kita bisa mengatur banyak hal ketika kita membuat lagu. Tapi kita nggak akan ini ya, nggak akan lihat hasilnya. Saya cuma kasih lihat Bapak Ibu. Sebenarnya ada, kalau Bapak Ibu yang suka musik atau punya kalian musik, itu paling akan lebih memilih audio gitu ya untuk membuat lagu-lagu yang lebih deep gitu, yang lebih kompleks daripada Suno. Nah, ini tampilan audionya. Bapak Ibu juga bisa login dan juga sign in. Ada beberapa cara juga. Dan kita bisa ketika udah login, kita akan bisa langsung masuk untuk membuat lagu. Nah, di tampilan buat lagunya ini Bapak Ibu lihat bahwa bentuknya itu berbeda, tetapi sebenarnya itu servisnya atau pelayanan itu sama. Jadi kayak di atas itu ada kolom deskripsi untuk lagu atau style ya, Bapak Ibu tadi bisa lihat. Di sana juga ada. Nah, di sini tapi lebih besar atau lebih luas gitu ya kolom deskripsinya. Nah, mungkin ini diharapkan ketika orang yang pandai musik atau memiliki keterampilan musik, mereka punya banyak kriteria untuk membuat lagu. Mereka memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih banyak tentang lagu. Jadi bisa lebih banyak memberikan deskripsi tentang lagu yang mereka inginkan, gitu. Atau menggunakan style dari audio sendiri. Kemudian di liriknya itu bisa lirik dari AI, kemudian AI ini AI audio ya. Jadi AI, audio akan mengenerate lagu sendiri, kemudian akan membuat lagunya. Atau lirik custom atau membuat instrumental. Nah, untuk tampilan membuat lagunya ini ada advanced controls. Ini memiliki beberapa panel yang bisa kita atur. Nah, ini saya melihatnya udah pusing nih Bapak Ibu ya. Ini kita bisa memilih untuk durasi lagunya, untuk BPM-nya, dia beat per minute-nya, untuk temponya, kemudian ada struktur lagunya, bagaimana itu intronya, bagaimana kemudian bait pertama, bait kedua, kemudian ref, kemudian ada jeda gitu ya, ada bridge gitu ya. Jadi ribet banget sebenarnya kalau musik kalau itu bisa diatur di audio. Bahkan timing liriknya pun bisa diatur di audio. Jadi Bapak Ibu nanti kalau coba audio.com, Bapak Ibu klik-klik aja, nggak akan meledak gitu ya. Untuk kita bisa belajar membuat lagu yang lebih kompleks. Seperti di Suno, di audio ada My Library, tempat pemrosesan lagu generatif dan yang sudah selesai. Nah Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini ya, kok Mac laptop ya, bisa lihat ada lagu-lagu generatifnya yang mungkin kurang dari 2 menit atau mungkin cuma beberapa detik gitu. Nah itu bisa aja tuh jadi kayak semacam menunjukkan bahwa itu adalah intro atau itu adalah outro dan sebagainya. Jadi dia bisa memproses bukan lagu keseluruhan tapi bagian per bagian dari sebuah lagu. Nanti akan bisa digabungkan lagu itu menjadi lagu yang utuh dan menjadi lagu yang lebih kompleks daripada lagu dari Suno. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang Eleven Labs Bapak Ibu. Ini juga salah satu pemain ya, salah satu AI tools yang banyak banget dipakai, terutama bukan untuk bikin lagu, tapi untuk bikin text to speech. Jadi teks yang kita buat di ChatGPT atau di manapun lah gitu, kita masukkan ke Eleven Labs, kita bisa membuat text to speech gitu ya. Tampilan utama dari elevenlabs.com ketika kita mulai itu ada login sign up di sebelah kanan, tapi Bapak Ibu lihat di bagian awal ini dia menunjukkan bahwa dia kayak sepertinya menawarkan sesuatu yang berbeda. Dia menawarkan sesuatu yang dibilang the most realistic voice AI platform gitu ya. Dia punya tagline-nya seperti itu. Bahkan ketika kita di bawahnya contohnya tuh menu-menunya tuh ada text speech, kemudian ada agents, ada music, sebenarnya music bagian 3, kemudian ada speech text, kemudian dubbing dan sebagainya. Bahkan ketika contohnya kita lihat itu ada kayak narasi ya, narasi itu narasinya in the ancient land of Eldoria. Itu kayak jadi menunjukkan bahwa dia sebenarnya bisa bercerita, membuat cerita dengan suara yang nggak datar, tapi dengan suara yang cukup bisa meyakinkan gitu dalam membuat cerita. Oke, kita akan lihat ini dari
apa namanya, setupnya pakai Google aja, tapi loginnya pakai Google sama akun Apple. Nah, ini tampilannya Eleven Labs ketika masuk di menu utamanya ya. Kita melihat ada instant speech ya, tadi sudah sampaikan audiobook, agent, music, SFX ya, sound effects dan dubbed video gitu. Tapi kita akan lihat di instant speech-nya Bapak Ibu, karena menurut saya kalau tadi kita udah belajar lagu, kan kita butuh yang lain nih. Kalau kita udah lihat tadi bagaimana membuat lagu untuk anak-anak atau lagu Bapak Ibu nanti bisa buat instrumental, buat drama. Sekarang kita akan melihat bagaimana ini bisa menolong kita menarasikan sebuah drama gitu ya. Oke, jadi saya bikin cerita dari Lukas ya, dari PA sebenarnya, dari PA Lukas 2:8-20. Kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol sama Alkitab GPT, saya minta kepada Alkitab GPT untuk bikin cerita. Tapi cerita itu fokusnya untuk anak-anak usia 4-7 tahun. Jadi bahasanya bukan bahasa yang ribet gitu ya. Bukan juga cerita itu begitu detail. Tapi pentingnya adalah para malaikat datang kepada para gembala untuk membawakan kabar tentang kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus. Jadi saya copy semua ini, saya masukkan ke Eleven Labs, kemudian di Eleven Labs itu yang pertama saya pilih model Eleven version 3, masih alpha ya, tapi di situ dijelaskan bahwa ini adalah model yang paling ekspresif dalam membaca gitu untuk teks kita gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk pilih model suaranya Bapak Ibu. Kita pilih model suara itu juga mempengaruhi. Ada banyak suara, saya pilih salah satu suaranya karakternya Harry gitu ya. Kemudian ternyata yang di model 3 atau Eleven version 3 ini kita punya petunjuk gitu ya untuk membacanya. Kita bisa kasih ke AI petunjuk untuk membacanya. Nah, saya juga pakai bahasa Indonesia awalnya, tapi nggak berhasil. Nah, sekarang saya coba pakai bahasa Inggris. Gimana sih kalau saya masukkan petunjuk ini dalam bahasa Inggris? Misalnya kayak di awal ya, di padang rumput yang luas, para gembala duduk di dekat api kecil. Nah, itu saya memberikan petunjuknya, bacanya itu slow and steady. Karena kita sedang di tempat yang lapang, tempat yang gelap, gitu ya, tempatnya waktu orang istirahat gitu. Jadi memberikannya bacanya lambat gitu ya. Tapi kemudian di paragraf kedua tiba-tiba gitu ya. Jadi bisa nggak sih ya kayak gitu? Saya penasaran awalnya gitu. Tapi kemudian ketika saya coba, inilah hasilnya. Di padang rumput yang luas, para gembala duduk di dekat api kecil. Domba-domba mereka sedang tidur. Malam itu tenang dan gelap. Tiba-tiba, cahaya besar menyinari langit. Para gembala menutup mereka. Begitu terang. Seorang malaikat berdiri di depan mereka. "Jangan takut," kata malaikat itu lembut. "Aku membawa kabar gembira. Hari ini di kota Daud sudah lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus." Para gembala saling pandang. "Benarkah?" bisik salah satu dari mereka. "Ya, kalian akan menemui seorang bayi yang dibungkus kain dan terbaring di palungan," lanjut malaikat. Lalu, langit dipenuhi banyak malaikat. Mereka bernyanyi, "Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi." Setelah itu, semuanya kembali tenang. Langit menjadi gelap lagi. "Cepat, ayo kita pergi ke Betlehem," kata para gembala. Mereka berlari dan menemukan bayi kecil itu bersama Maria dan Yusuf. Mereka pun berlutut dengan hati penuh sukacita. Bayi itu tidur dengan tenang di palungan, seperti yang dikatakan malaikat. Para gembala pun kembali ke padang rumput. Mereka bernyanyi dan memuji Tuhan, karena mereka sudah melihat sendiri kabar gembira itu. Iya, itu sangat menarik ya. Jadi bahkan ada chuckles-nya gitu, ada gitu ya. Saya baru pernah dengar tuh AI ketawa kayak gitu ya. Nah, kita selanjutnya adalah notebook LM yang terakhir. Nah, ini adalah produk dari Google gitu ya, dan ini sangat banyak dipakai orang juga untuk belajar. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak remaja, nah mereka masih pasti pakai notebook LM ini untuk merangkum dan juga belajar dari banyak media yang ditawarkan. Nah, ini ketika kita pakai notebook LM.google, kita masuk, itu ada banyak nanti ada penjelasan apa sih notebook LM, buat apa sih dia, dan bagaimana cara menggunakannya nanti bisa dilihat sendiri.
Kemudian tampilan notebook LM untuk sign in, ya pakai Google aja, karena kita udah punya Google pastinya ya, di laptop atau di HP, silakan. Dan juga ini adalah tampilan pertama ketika masuk ke notebook LM. Nah, ini di bagian atas ada featured notebooks, itu dibuat oleh mungkin pengguna notebook yang lain, dan di bawah adalah recent notebooks, itu adalah milik kita. Kalau belum pernah pakai, itu hanya ada tombol button plus gitu ya untuk menambahkan notebook gitu ya, atau bahan yang akan kita pelajari gitu. Nah, untuk menggunakannya ketika kita kita klik tanda plus itu langsung muncul ke halaman ini. Bapak Ibu bisa drag and drop bahan di sini atau mungkin bisa tambahkan link Google Drive, link website atau YouTube dan juga teks untuk kita menjadikan bahan-bahan bagi media kita. Dan di bawah itu dikasih tahu bahwa kita punya 50. Jadi batasannya itu 50 resource gitu untuk bikin jadi bahan gitu ya. Tapi nggak ditunjukkan berapa banyak, berapa besar gitu size-nya untuk kita menambahkan resource-nya gitu ya. Nah, saya memasukkan bahan-bahan dari Sabda ya, untuk GSM ya, guru sekolah minggu maupun untuk Natal, dan saya kemudian ketika masukkan akan muncul bagian yang kolom tengah, bagian chat. Kita bisa chat dengan bahan-bahan itu tadi, kita bisa belajar dari situ juga, atau ketika di sebelah kanan kita mau generate jadi medianya, kita bisa pertama kali adalah klik setting di atas, karena kemungkinan sebagian besar orang Google-nya itu bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita mau ganti output bahasanya dari notebook LM ini ke dalam bahasa Indonesia, kita mesti ganti bahasa Indonesianya. Kemudian setelah itu bisa generate langsung ke 6 jenis media belajarnya gitu ya, ada audio, ada video, macam-macam. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau nambahkan perintah, yaitu fokus dari apa yang misalnya Bapak Ibu mau fokuskan pembicaraan dari notebook LM ini, bisa klik langsung add note gitu ya, diklik akan muncul seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan poin-poin yang perlu ditekankan dalam pembuatan media ini. Jadi kemudian isi apa sih fokus-fokusnya gitu ya. Saya pengen supaya bahan-bahan yang saya masukkan tadi itu menunjukkan bahwa sekarang itu bukan zamannya anak yang zaman dulu gitu. Sekarang itu anaknya generasi udah beda gitu. Nah, kemudian fokusnya pada bagaimana kita bisa mengajarkan tentang Kristus, ya, back to Bible ya, back to the Bible. Kemudian buat video untuk membekali para guru. Jadi bukan untuk anak SMA, bukan untuk anak SMP gitu ya, tapi untuk guru sekolah minggu ya. Bisa aja kita nonton ini atau dengar ini bersama-sama untuk belajar sama-sama. Kemudian yang terakhir, fokus pada bagaimana memadukan klasik, metode klasik atau non-digital dengan metode yang didukung oleh teknologi atau digital dan AI. Kemudian setelah itu, convert to source, karena ini bisa masukin kepada source yang tadi. Setelah itu kita keluar, kita akan generate untuk menjadi video atau audio gitu ya. Nah, bahan-bahannya dari mana, Pak Ibu? Jadi kita punya bahan banyak banget di Sabda ya. Bahan-bahan GSM ya, guru-guru sekolah minggu di Sabda itu banyak banget. Ada yang arsip, ada yang e-book, ada yang artikel, ada yang video, banyak banget gitu. Sementara juga dari bahan Natal juga banyak banget di Sabda, bahkan ada Natal yang berkaitan dengan AI. Kemudian kita juga bisa masukkan banyak banget yang berkaitan dengan Natal dan juga dengan juga guru sekolah minggu untuk membuat bahan-bahan yang saya inginkan gitu ya dalam konteks ini. Kemudian jadilah ketika kita generate itu butuh waktu cukup lama kalau pakai bahasa Inggris ya, tapi kalau bahasa Indonesia itu bisa cukup cepat, karena kalau perbedaannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu dia punya banyak durasi, lebih banyak durasinya, lebih panjang, bisa 1 jam. Tapi kalau untuk yang bahasa Indonesia dibatasin, jadi kayak cuma berapa menit gitu aja, jadi akan lebih cepat gitu untuk generate-nya. Jadi ini adalah contoh dari bahan yang saya buat di notebook LM untuk bisa dipelajari bersama-sama. Silakan. Halo Bapak, Ibu, para guru, dan semua pemimpin gereja yang luar biasa. Waktu Natal sebentar lagi tiba ya, dan pasti kita semua punya pertanyaan yang sama. Gimana caranya bikin Natal sekolah minggu tahun ini tuh? Beda, nggak cuma seru sesaat, tapi bener-bener nempel di hati anak-anak. Nah, pas banget. Yuk kita bareng-bareng gali ide-ide kreatif biar Natal kali ini jadi momen yang tak terlupakan buat mereka. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya kan. Gimana caranya bikin Natal sekolah minggu itu benar-benar berkesan di zaman sekarang? Zaman di mana ya tahu sendirilah anak-anak itu perhatiannya gampang banget ke distract sama TikTok, game online, YouTube, macam-macam deh. Tantangannya adalah gimana supaya kisah Natal yang begitu indah ini gak cuma jadi angin lalu, tapi beneran masuk ke hati dan pikiran mereka.
Yuk kita bedah sama-sama. Oke, sebelum kita loncat ke ide-idenya, kita perlu pahami dulu nih medan perangnya. Kita sekarang ada di era digital. Ini artinya apa? Ya, artinya ada tantangan-tantangan baru. Tapi, hey, ada juga peluang-peluang yang luar biasa banget buat melayani anak-anak dengan cara yang lebih relevan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Dulu, zaman kita mungkin ya, perayaannya lebih simpel. Iya, saya stop dulu ya karena waktu ya. Tapi Bapak Ibu bisa punya gambaran lah, gimana sih hasilnya ketika kita bikin resource belajar gitu ya untuk tim guru sekolah minggu di gereja atau mungkin untuk tim pelayan anak gitu ya. Dari berbagai macam resource yang kemudian digabungkan dan kita punya fokus-fokus tertentu yang kita butuhkan untuk menolong kita bagaimana mempersiapkan sesuatu untuk pelayanan sekolah minggu ini. Karena ini kan konteksnya Natal, saya tadi kasih pakai bahan-bahan Natal, mungkin Bapak Ibu bisa pakai bahan-bahan yang lain juga. Misalnya pakai Paskah juga, Saudara juga punya. Jadi banyak banget kemungkinan atau hal-hal yang bisa kita gunakan dari Notu BLM. Oke, kita akan lanjut ya Bapak Ibu ya ke AI Tools Media. Tapi sekarang kita akan belajar tentang grafis Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana powerfulnya Canva. Nah, Canva ini baru-baru ini update Bapak Ibu. Dan itu bikin banyak orang waktu itu sempat down ya. Waktu ulang tahun Sabda itu sempat down. Tapi kemudian ketika dia back lagi, dia update dan dia punya banyak hal yang untuk ditawarkan bagi kita. Oke, kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Pionir ya, Bapak Pionir dari Sabda. Silakan Pak Pionir. Oke, terima kasih Mas Yudo. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjut ke AI Media, khususnya untuk grafis. Di sini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan, salah satunya Canva, GPT, dan Gemini. Nah, kita akan lebih banyak fokus ke Canva, karena di Canva ini kita bisa lakukan banyak hal. Kita bisa buat comic strip, booklet, flyer, kartu ucapan, backdrop. Bahkan kita bisa buat permainan sederhana yang tentunya ini engage atau sangat menarik anak-anak itu sendiri. Dan ada banyak hal lagi yang bisa kita lakukan di Canva ini. Nah, berikut adalah tampilan dari interface Canva, baik yang di mobile maupun yang di web. Nah, waktu kita lihat ada banyak sekali yang ditampilkan, ada toolbar dan lain-lainnya. Tapi intinya waktu pertama kali kita lihat, kita langsung disuguhkan template-template bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk apapun, baik untuk konten media sosial, baik untuk yang lain-lainnya. Intinya aset-aset digital sudah ada di sini, bahkan sudah dalam bentuk template. Kalau aset-aset kan biasanya kumpulan vektor, kumpulan foto, kumpulan font. Nah, alat ini sudah sudah mengumpulkan semuanya itu satu platform. Nah, saya harap ini bukan pertama kali Bapak Ibu Saudara sekalian melihat, karena alat ini cukup umum digunakan khususnya untuk anak-anak sekarang dalam membuat beberapa konten media ataupun presentasi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Canva, khususnya dalam pemanfaatan dalam dunia digital. Nah, kita akan belajar membuat gambar. Dalam membuat gambar tentunya yang perlu kita buat salah satunya adalah prompt. Nah, di sini ada prompt sederhana, Jesus Wiring dan selanjutnya. Tapi poin dari prompt ini adalah dua. Kita punya fokus. Fokusnya adalah tokoh Yesus dan tokoh Nikodemus. Nah, AI tidak paham Yesus itu seperti apa, Nikodemus itu seperti apa. Mungkin Yesus paham ya, karena Yesus tokoh yang cukup umum untuk dicari. Tapi Nikodemus, nah ini harus kita deskripsikan dalam pakaian yang mereka gunakan. Yesus pakai apa, Nikodemus menggunakan pakaian apa. Kemudian kita juga atur gaya dari gambar itu sendiri. Nah, kita akan praktek dalam dua cara. Nah, untuk pertama kali setelah kita buka halaman Canva, ada button plus atau create design, ada lingkaran merah di bawah. Nah, setelah kita buat, kita akan diantar ke halaman. Nah, cara pertama kita buat gambar melalui toolbar elemen. Nah, cari icon elemen, bentuknya ada love, segitiga, kotak, dan lingkaran. Kemudian prompt yang kita sudah buat tadi, kita masukkan ke kolom prompt. Di sini ada kolom prompt. Dan kemudian kita tinggal lakukan generating image. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Setelah prompt kita masukkan, Canva AI akan otomatis mengenerate gambar sesuai prompt yang kita buat. Nah, kalau dari 4 gambar ini sudah ada
sudah ada satu yang menurut kita cocok, nah kita pilih. Tapi kalau belum, kita bisa lakukan generating ulang. Nah, cara kedua adalah menggunakan Magic Studio, Magic Media. Nah, caranya waktu kita sudah membuat halaman kerja, lembar kerja, kita tinggal scroll di bagian bawah ini, cari ikon Magic Media. Nah, sama di Magic Media ini mempunyai keuntungan. Prompt yang tadi kita miliki mungkin punya kelemahan dalam memilih style gambar. Nah, style gambar yang kita ketahui mungkin juga tidak banyak. Kita cuma tahu watercolor, terus kartun, crayon, dan lain-lainnya. Tapi di style Magic Media ini ada style yang bisa kita pilih untuk menjerating gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau untuk anak ya playful atau pad atau color pencil dan yang lain-lainnya. Nah, setelah itu kita generate dan nanti sama hasilnya ada 4. Nah, setelah gambar selesai di generate, kalau udah ada yang sesuai, ya kita tinggal pilih, kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini adalah hasil kira-kira generating dari 2 cara ini. Yang kiri ini dari elemen, yang kanan ini dari Magic Media. Kelihatan ya perbedaannya, yang langsung dari prompt dan yang menggunakan fitur style dari Magic Media. Nah, kira-kira kalau gambaran ringkasnya itu seperti ini dalam satu slide. Setelah kita buat halaman, kita cari entah media atau yang elemen, kita input prompt, kita pilih style, generate, sudah dapat, pilih, kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Nah, kita juga bisa variasikan dalam bentuk-bentuk yang lain dengan warna-warna yang lebih meriah. Nah, warna-warna yang lebih meriah untuk lebih menarik anak-anak. Nah, setelah kita membuat ilustrasi kan tidak memerlukan banyak detail. Nah, sekarang kita meningkat ke tahap selanjutnya, kita membuat comic strip. Comic strip itu ciri khasnya komik 1 halaman dengan beberapa panel. Nah, di sini saya membuat comic strip dengan 4 panel. Gaya ilustrasinya adalah pastel, fantasy style. Kemudian ada detail, ada percakapan di panel 1, 2, 3, dan 4, dan ada tokoh malaikat dan 2 gembala. Nah, detail seperti ini harus kita pertimbangkan di depan, karena ini juga mempengaruhi hasil yang kita buat. Jadi fokusnya adalah kita mau buat apa di depan. Kalau buat gambar, hanya buat gambar. Tapi kalau buat komik, kita harus jelaskan kita mau buat komik dengan berapa panel. Stylenya apa, kemudian detailnya apa. Nah, detail ini bisa, kalau saya pakai 4 panel, kalau ada yang butuh 2 panel, ada butuh 6 panel, silahkan. Itu tergantung jumlah karakter yang ada. Dari Canva. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, baik dari ilustrasi maupun teks yang masuk di bubble, ada banyak typo, ada banyak kata-kata yang anomali, bahkan ada generate hewan yang tidak berbentuk seperti hewan. Nah, kalau sekiranya ini tidak sesuai, kita bisa gunakan alat-alat lain untuk membuat gambar. Nah, tadi di depan saya jelaskan ada 3 alat, Canva, GPT, dan Gemini. Nah, kita coba dengan prompt yang sama, kita generate di GPT. Nah, hasilnya lebih baik. Teks tidak ada masalah, gambar cukup oke, dan teks bubble nggak ada masalah, tidak ada typo di dalamnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian cocok dengan yang ini, kita bisa lanjutkan. Sehingga kita bisa membuat satu seri komik dengan 3 halaman. Nah, kemudian dengan prompt yang sama, kita juga coba untuk generate di Gemini. Nah, ini prompt yang sama tapi dengan tata layout yang berbeda saja. Tapi waktu kita generate, ada banyak hal yang menurut saya harus diperbaiki. Nah, berikut hasil lebih lengkapnya. 1, ilustrasinya mungkin terlalu banyak detail. Kan kita minta 2 gembala, tapi di sini ada 3. Nah, nanti 1 harus kita hapus. Kemudian ada typo, jangan takut. Padahal teks bubble kita harusnya jangan takut. Di sini ada banyak sekali teks yang kurang tepat. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, cara memperbaikinya saya sarankan sih menggunakan platform yang lain. Saya menyarankan menggunakan Canva. Jadi kita tinggal pakai fitur hapus objek. Nanti teks-teks yang salah tadi kita hapus. Kemudian orang yang salah ini nanti juga kita hapus. Dan kita input teks-teks bubble yang benar dengan input teks. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini lebih baik dan tidak ada sesuatu yang mungkin cukup mengganggu. Walaupun ya kalau kita lihat secara detail ada detail-detail yang tidak konsisten ya.
Tapi itu kita bisa lakukan perbaikan dengan membuat prompting yang lebih detail. Nah, next level adalah kalau kita sudah bisa bikin ilustrasi, kita sudah bisa bikin comic strip, nah kita bisa bikin booklet atau storybook. Nah ini kalau tantangannya booklet adalah ini biasanya beberapa halaman, 1 sampai 6 atau sampai 12 atau 16. Nah, masing-masing halaman ini pasti punya detail yang sangat spesifik. Jadi ini perlu from yang juga spesifik. Nah, berikut adalah hasil generating image. Nah, ini ceritanya belum ada, tapi kita tahu konteksnya ini ada seorang anak yang ketakutan karena ada bayangan tangan, dan dia dirudung ketakutan, tapi akhirnya dia milih berdoa dan membaca firman Tuhan, dan dia bisa berani lagi. Nah, ilustrasi yang ada di sini itu dibuat dengan prompt menggunakan ChatGPT dan layoutingnya menggunakan Canva. Nah, di Sabda kami sudah lakukan ini beberapa kali. Yang pertama, untuk membuat traktat. Traktat Sabda itu antara 1 sampai 12, 1 sampai 16 halaman. Nah, traktat Mati dalam Yesus Kristus ini dibuat menggunakan AI untuk naskahnya. Kemudian ilustrasinya masih menggunakan manusia dan layoutnya menggunakan Canva. Dan ini sudah dicatat beberapa ribu dan sudah disebarkan di beberapa tempat. Nah, kemudian kita coba lagi untuk yang level selanjutnya. Jadi naskah dibuat oleh AI, ilustrasi juga dibuat oleh AI, dan layout dilakukan oleh Canva. Nah, di sini banyak hal yang harus diperhatikan, khususnya prompt untuk menjaga konsistensi bentuk dari perwujudan Yesus dan cerita yang sedang dibawakan, nuansa cerita yang dibawakan. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk Yesus kira-kira mempunyai rambut warna coklat, jenggot, baju putih. Nah, di sini kira-kira mewakili, walaupun tidak mirip 100%, tapi kira-kira kalau anak-anak lihat itu cukup identik. Nah, kita lihat dari cover di bagian sini, sedikit kecil ya. Kalau sekilas pandang kan bentuk Yesusnya sama. Nah, itu hasil dari generating AI. Yang 2, yang 3 lainnya itu hasil dari orang, maksudnya kita ada tim etik teknis Sabda yang mengerjakan, kemudian ada ilustratornya, kemudian mencoba dengan naskah melalui AI, ilustrator manusia, naskah AI, ilustrator AI. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses bahan ini secara langsung di situs traktat.media.sabda.org untuk melihat produk tersebut, produk ini. Nah, ilustrasi, komik, bahkan booklet ataupun storybook tentunya dibuat bukan untuk media entertainment atau bukan untuk sekedar bersenang-senang atau eksplorasi yang tidak ada arahnya. Tentunya kita buat untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. Nah, komik yang kita buat atau booklet yang kita buat harus diarahkan kepada Alkitab. Nah, kalau kita lihat di traktat ini, di setiap halamannya itu ada alamat-alamat ayat. Jadi harapannya setelah mereka membaca isi cerita, mereka juga melihat apa yang firman Tuhan katakan di konteks halaman tersebut. Nah, selanjutnya Canva juga bisa membantu kita dalam proses kelengkapan-kelengkapan. Entah itu event, entah itu pembelajaran. Kalau pembelajaran biasanya kita itu butuh cover untuk modul, cover untuk buku. Nah, Canva juga bisa membantu untuk melakukan tata letak atau layout atau desain dengan template-template yang sudah ada. Kita juga bisa menggunakan AI generating image-nya untuk menambahkan ilustrasi yang mendukung konteks buku atau modul yang kita bahas. Nah, di sini ada modul PSM, pengenalan sekolah minggu, yang diagendakan oleh tim Sabda Academy. Nah, kemudian ada buku cover hati pemuritan, ada brosur, dan ada ucapan. Bahkan ada konten media sosial yang umumnya ini pasti sering dipakai, maksudnya Canva pasti sering dipakai untuk membuat konten media sosial. Nah, kita akan coba salah satu untuk membuat flyer. Nah, secara umum apa yang kita lakukan ini kita bisa terapkan untuk membuat kartu, untuk membuat backdrop, bahkan untuk membuat hal apapun. Nah, caranya kita tinggal masuk ke halaman utama, nanti klik home, kemudian ke template. Nah, kita cari kita mau buat apa. Kalau kita mau buat postingan media sosial, kita tinggal pilih platformnya, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Kemudian kita gunakan kata yang cukup spesifik. Kalau akhir-akhir ini kan kita pasti mempersiapkan Natal ya. Kalau kita tulis Christmas, yang tampil itu kebanyakan Santa Claus, pohon cemara, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita mau lebih Kristiani, ya kita
pakai kata nativity. Nativity pasti kan mewakili gambar-gambar proses kelahiran dari Yesus itu sendiri. Nah, kita ketik saja nativity. Nah, kalaupun nanti ada tampil beberapa bentuk flyer yang tidak sesuai, kita bisa kategorikan dengan kategori flyer. Nanti dia akan menspesifikkan hasil yang ditentukan. Nah, kemudian kita udah dapat, ini asumsinya kita udah dapat template yang sesuai, kita dapat gambar-gambar tentang nativity, tapi masih ada banyak detail yang harus kita edit. Nah, kita bisa lakukan edit di sini, tambah judul, tambah detail, entah waktu acara, ketentuan, dan lain-lainnya. Nah, contohnya jadinya seperti ini, kita mau membuat drama Natal, judulnya Dia Lahir Untuk Kami, dan detail lainnya. Kalau sudah selesai, silakan dibagikan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat game dari Canva AI. Nah, ini caranya sama, kita kembali ke home. Setelah kita di home, di bagian toolbar kanan ini ada Canva AI, ataupun di atas ini ada Canva AI, silahkan diklik. Kemudian kita langsung lompat pilih ke kategori code. Karena game yang dibuat di sini game yang sederhana, jadi kita siapkan prompt yang sederhana. Wah, tapi ini kayaknya promptnya ribet banget ya, ada banyak poin-poin yang harus kita hafalkan. Nah, poin-poin yang ada di sini sebenarnya untuk lebih menspesifikkan mekanisme dari game yang mau kita buat. Nah, tapi kalau mau gampang sebenarnya waktu kita ada di halaman ini, kita tinggal klik bottom audio ini dan kita ngomong, bantu buat game mencari pasangan gambar dengan ikon Natal. Cukup berbicara seperti itu, nanti dia akan mengenerate gamenya. Tapi kan pasti hasilnya kurang pas ya, maksudnya ada detail-detail yang tidak spesifik. Kartunya ada berapa, tantangannya apa. Nah, di sini saya membatasi, ada 6 pasang gambar. Kemudian tantangannya adalah 6 pasang gambar ini harus ditemukan dalam kurang dari 1 menit. Jadi kalau sudah lewat 1 menit, tap out, berarti harus ganti. Kemudian setelah game ini selesai, apa yang harus dilakukan? Nah, call to action-nya adalah waktu mereka sudah menyelesaikan atau menemukan pasangan-pasangan gambar, setelah mereka dapat pop-up selamat dan lain-lainnya, di situ ada call to action untuk mereka membaca kitab Lukas 2 ayat 1-20 untuk mendalami lebih lanjut. Nah, kira-kira begini hasilnya. Nah, jadi ini dalam waktu kurang dari 1 menit harus menyelesaikan mencari pasangan gambar. Bayi dengan bayi, rumah dengan rumah, domba dengan domba. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri ini ada chat bar. Nah, kalaupun ada detail-detail lain yang kita perlukan di game ini, kita bisa langsung chatting di sini. Contoh kita kayaknya butuh lebih banyak gambar, atau kayaknya gambarnya terlalu banyak, kita bisa atur. Kurangi jadi 4 pasang gambar, atau tambahkan jadi 10 pasang gambar. Atau ganti icon atau emoji anak dengan yang lainnya, atau gambar domba dengan yang lainnya. Kita bisa chatting di sini, nanti dia akan generating ulang game yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya saya juga mencoba untuk game yang ini cocok untuk anak-anak balita atau ya lebih ke balita ya. Jadi untuk menghitung, mencari benda. Nah, di sini saya meminta untuk buat game mencari domba. Ada 5 level. Di level pertama itu mencari 2 domba, level selanjutnya mencari 3 domba, dan selanjutnya. Kemudian ada mekanisme progres otomatis. Progres otomatis ini adalah kalau kita sudah selesaikan level 1, maksudnya kita sudah menemukan 2 domba, langsung ke level 2. Tidak menunggu pop-up, selamat Anda sudah menyelesaikan level 1, lanjutkan ke level 2. Nah, itu kelamaan untuk anak-anak. Jadi setelah menemukan level 1, 2 domba, lanjut ke level 2. Nah, kira-kira bentukannya seperti ini. Nah, kalau ini dirasa sepi, tidak ada ambience, background, dan lain-lainnya, nah kita bisa putarkan lagu-lagu anak sekolah minggu atau yang lain-lainnya untuk memberi nuansa kompetitif. Nah, sama di sini ada kolom chat barnya, jadi kalaupun ada kesalahan, hal-hal yang perlu diedit, kita bisa perbaiki di sini. Nah, kira-kira ini hal-hal yang saya sampaikan untuk berinteraksi dengan anak-anak di era digital ini, yaitu melalui visual dan melalui game-game interaktif. Nah, melalui visual, tentunya karena visual paling banyak dibagikan, apalagi sekarang ada banyak klip-klip, video pendek, dan lain-lainnya.
Jadi itu lebih banyak mereka konsumsi, nah semakin banyak kita buat ya semakin banyak mereka terjaring atau mendapat konten-konten yang lebih cocok. Nah, berikut adalah daftar-daftar AI Media Tools yang bisa kita gunakan atau bisa kita pelajari. Ada teks, gambar, audio, video. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang ChatGPT, mungkin beberapa juga sudah pernah pakai Perplexity, Cloud, dan Gemini. Dan hari ini sudah melihat beberapa fungsi penggunaan dari Canva, hanya sebagian, tapi nanti bisa dieksplor sendiri. Gemini, Ideogram, kemudian audio sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Mas Yudo, atau Bapak Yudo tentang Suno, Udio, Eleven Lab, Notebook LM, kemudian video. Nah, ada banyak alat yang bisa kita pelajari, tentunya ini kita harus up to date ya, jadi setiap waktu pasti ada pembaruan, dan setiap pembaruan pasti ada fitur-fitur yang lebih menarik. Contohnya kayak Canva saat ini tuh pembaruan utamanya adalah bagaimana lebih efektif mengakses fitur-fitur AI mereka. Waktu kita di halaman kerja sedang mengedit gambar, untuk menghapus objek itu kita lakukan klik gambar, ke toolbar edit, kemudian cari magic media, kemudian cari penghapus objek, kemudian kita brush, hapus. Nah sekarang tinggal klik gambar, di toolbar atas langsung ada magic penghapus objek. Jadi kita tinggal brush dan lebih cepat intinya untuk menghasil fitur-fitur yang lebih bermanfaat. Bagaimana cara belajarnya? Nah, tentu bisa belajar secara mandiri ataupun belajar melalui tutorial-tutorial online. Nah, saya dulu belajar untuk buat konsisten gambar ini melalui tutorial YouTube, melalui custom GPT, kemudian Sora, dan lain-lainnya. Kemudian ya beberapa hasil tadi sudah ditunjukkan. Kemudian bisa tanya AI. Nah, saya setiap kali gambar itu tidak meminta GPT atau AI untuk membuat prompt. Saya selalu meminta dia untuk membuat formula membuat gambar. Kata formula ini cukup membantu saya dalam menjadi gambar. Karena untuk menjaga konsistensi bentuk, konsistensi suasana, background, dan lain-lainnya, kata formula ini menolong. Nah, kemudian lakukan ini bersama-sama dalam komunitas tentunya. Kalau kita lakukan sendiri kan kita bingung sendiri, stres sendiri. Tapi kalau kita bergabung dalam komunitas, kita bisa membagikan cara-cara efektif, kita membagikan alat-alat yang lebih baik, kita bisa membagikan hasil-hasil yang sudah kita buat, dan pastinya kita mendapat respon atau feedback untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, Sabda sudah menyediakan banyak alat-alat. Tahun ini ada AI Center for Excellence, di mana di situ banyak bahan digital Kristiani yang fokusnya untuk pengembangan dan pemanfaatan AI. Kemudian ada toolkit AI for God. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang Alkitab GPT, Counseling GPT, MLC GPT. Kemudian ada juga resources yang bisa kita gunakan untuk belajar lebih dalam. Ada banyak seminar AI Talk yang sudah disampaikan oleh Sabda, ada banyak roadshow yang sudah juga dilakukan. Nah, ini halaman dari toolkit, ada Alkitab GPT, Christian Counseling, dan lain-lainnya, yang tentunya menjadi alat-alat Injil, alat-alat yang berdasarkan firman Tuhan dan untuk menyampaikan firman Tuhan itu sendiri. Kemudian, nah, kita bisa belajar dari bahan-bahan yang ada di AI for God Center, di center.sabda.org, dan kita juga bisa explore alat-alat yang ada di gpt.sabda. Ya, setelah kita buka situs center.sabda.org, di sini ada banyak hal yang bisa jadi pembelajaran buat kita, baik itu alat-alat, bahan-bahan presentasi, dan lain-lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba generate gambar melalui GPT, dari Alkitab GPT. Nah, caranya kita tinggal klik ke Tools, kemudian Alkitab GPT, masuk ke GPT Store, ke Asset Platform GPT Store. Untuk tadi yang terlalu cepat, kita masuk ke Tools, kemudian Alkitab GPT, kemudian GPT Store. Nah, ini sebelum kita akses ke sini, kita harus sudah login GPT dulu ya di tab sebelumnya. Intinya waktu kita buka tab ini, kita sudah dalam kondisi login akun GPT. Nah, kalau sudah, nah selayaknya kita kalau mau buat gambar, tapi karena ini konteksnya kita sedang menyiapkan materi sekolah minggu dan lain-lainnya, ya kita lebih baik kasih percakapan singkat
asumsi kita sedang pendalaman firman Tuhan. Nah, saya sudah membaca. Saya sangat percakapannya bisa apapun. Nah, kita nanti tunggu hasilnya. Nah, intinya kita mempraktekkan proses studi Alkitab melalui Alkitab GPT. Jadi kita bisa trigger dengan saya sudah membaca atau saya penasaran dengan pesan atau yang lainnya. Nah, ini dimunculkan teks Alkitabnya dalam versi Alkitab Buka ayat 8 sampai 14 yang adalah perikop tentang waktu malaikat menjumpai para gembala. Ada makna rohani dan lain-lainnya. Ini bisa jadi insight atau pembelajaran yang kita bisa dalami. Tapi karena saat ini konteksnya kita akan coba buat gambar. Nah, jadi ini bisa langsung, bisa pakai from focus atau bisa pakai percakapan natural. Jadi buat gambar gembala domba. Nah, gembala dombanya ada berapa? Ada 2, ada 3. Nah, di sini harus jelas, kita kasih 2 saja. 2 gembala domba sedang berjaga di dekat api unggun. Nah, ini tempatnya di mana? Di padang rumput pada malam hari penuh dengan bintang. Nah, kalau kita sudah buat ini, nah kita tinggal trigger style gambar yang kita butuhkan. Ada watercolor dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita coba gunakan style gambar krayon. Nah, kita enter dan kita tunggu hasilnya. Ini walaupun ada typo-typo, ya umum ya. Tapi nanti mereka GPT bisa memahaminya. Nah, ini proses cepat lambatnya tergantung jaringan internet masing-masing. Jadi semakin cepat akan semakin cepat juga hasil generatingnya. Nah, tapi cara yang saya pakai di sini tidak serta-merta langsung bisa juga diterapkan di platform lainnya ya. Contoh kayak GPT yang selain Alkitab GPT untuk generate gambar. Jadi kita harus pakai formula di sana. Tapi karena di sini apa namanya sudah tersetting, jadi kita bisa lakukan ini secara lebih efektif. Kita tinggal nyebutkan konteksnya apa dan style gambarnya apa. Jadi kalau kita punya ide itu jadi konsep. Nah, konsep ini bisa kita pecahkan jadi konteks. Konteks gambarnya apa. Kemudian konteks ini bisa kita olah jadi prompt. Nah, prompt yang sudah diolah akan lebih baik. Ini dikit lagi ya, progress bar-nya sudah menunjukkan biar lingkaran penuh. Ya, ini hasil dari generating gambar dengan prompt yang cukup sederhana, bahkan cukup natural, kayak kita order desain ke rekan-rekan di kafe kita. Tolong buatin gambar ini dong, gitu kan kita cuma ngomong gambar rumah ada ininya. Ini cukup natural ya. Nah, tapi kalaupun kita mau lakukan perubahan, ya kita cukup lakukan percakapan natural juga atau ringan. Jadi kasih hem sepertinya
Nah, di sini saya melakukan perubahan style gambar dan ukuran. Kalau di sini kan lebih ke panjang ya, ukuran story, WhatsApp, dan lain-lainnya. Nah, ini kita coba untuk minta generating style gambarnya diganti dan rasio ukurannya diganti. Ya, tapi kira-kira itu tambahan dari saya. Sekiranya apa yang boleh kita praktekkan hari ini juga menolong Bapak Ibu Saudara sekalian melihat bagaimana berinteraksi dengan Alkitab GPT. Nah, ini sudah, ya, mohon sabar. Tapi waktu dan tempat bisa saya serahkan kembali ke Bu Evi. Oh, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih banyak untuk narasumber dari tim Sabda, ada Ibu Evi, Bu Yulia, Pak Pioner, dan Bapak Yudo. Sungguh wawasan yang luar biasa yang sudah kami terima dan juga pengalaman yang pastinya akan sangat membekali kami semua untuk kami melakukan pelayanan kami di sekolah minggu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah setia sampai dengan akhir. Kami berharap Bapak Ibu tetap semangat, tetap terus kreatif untuk menjadi guru sekolah minggu yang diperlengkapi oleh Tuhan dan peka terhadap zaman. Jangan lupa untuk kembali melihat tayangan ini di YouTube Bahana Channel dan juga untuk follow akun TikTok dan IG kami. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan kami berharap kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak.